Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Syarul Simanjuntak. Kali ini di pembelajaran ini kita ingin membahas materi baru setelah kita melewati, yaitu kemarin pada part pertama kita sudah mempelajari yaitu tentang personal pronoun, dan yang part kedua kita sudah pada possessive pronoun. Tapi sebelum kita lanjut ke part yang ketiga yaitu posisi pronoun, jangan lupa yaitu tekan tombol subscribe-nya, share dan like. Ingat bahwasannya nge-share, subscribe dan like, komen itu gratis, dan semoga kita dapat rezeki. Oke, selanjutnya kita masuk yaitu pada materi yang selanjutnya yaitu demonstratif pronoun. Seperti yang kita lihat di layar kita ya, bahwasanya demonstratif pronoun itu adalah kata ganti penunjuk. Artinya adalah digunakan untuk menunjukkan benda. Dibagi atas dua bagian besar yaitu ini dan itu. Ini yang seperti kita ketahui adalah digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dari jangkauan kita dan dapat kita sentuh. Artinya tangan kita ini dapat menggapai benda tersebut. Dan selanjutnya ada kata ganti penunjuk yang kedua itu yaitu itu digunakan untuk menunjukkan benda yang jauh dari jangkauan kita dan tidak dapat kita sentuh. Intinya benda tersebut tidak dapat kita sentuh dari jangkauan tangan kita. Dan demonstratif pronoun ini memiliki 4 penggunaan, yaitu ada this, did, that, dan does. Keempatnya itu dapat dibagikan seperti yang kita lihat. Yaitu demonstratif pronoun ada yang digunakan untuk menunjukkan benda yang singular, ada juga benda yang plural. Benda singular itu adalah benda yang tunggal, dan plural itu adalah benda yang jamak. This atau ini, that atau itu sama-sama untuk menunjukkan benda tunggal. Perbedaannya bahwasanya this digunakan untuk menunjukkan benda yang dapat kita sentuh atau dekat, tapi dia digunakan untuk menunjukkan benda yang tunggal. Dan untuk yang kedua itu ada that, digunakan untuk menunjukkan benda yang jauh dari jangkauan tangan kita atau tidak dapat kita sentuh, dan dia digunakan untuk tunggal. Dan yang digunakan untuk jamak itu ini adalah dich. Dich ini adalah untuk menunjukkan benda yang dekat dari kita, tapi dia sebagai jamak. Dan dos itu adalah benda yang tidak kita dapat sentuh, tapi dia digunakan untuk menunjukkan benda yang tidak dapat kita sentuh atau dari jangkauan tangan kita. Selanjutnya kita bahas dulu satu persatu, yaitu yang pertama, bagian pertama yaitu ini. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya ini adalah menunjukkan benda yang dekat dari jangkauan kita dan dapat kita sentuh. Ini dibagi atas 2 bagian. Yang pertama ada this dan yang kedua ada dich. This ini adalah digunakan untuk benda yang tunggal, dan dich itu adalah digunakan untuk menunjukkan benda yang jamak. Dan di dalam bahasa Inggris bahwasannya untuk menunjukkan benda yang tunggal itu adalah menggunakan to be is, dan untuk menunjukkan benda yang jamak itu dia selalu menggunakan to be are. Sebagai contoh seperti yang kita lihat pada kotak dialog di video kita, example-nya adalah this is a pen, artinya adalah ini sebuah pena. Artinya pena itu tadi bisa kita sentuh atau sedang kita pegang. Dan yang kedua untuk jamaknya adalah these are 3 pens, artinya adalah ini adalah 3 buah pena. Tapi 3 buah pena tadi dapat kita sentuh atau bisa kita pegang. Dan selanjutnya bisa juga menggunakan kalimat seperti yang selanjutnya ini. Ada this car is mine, artinya apa? This car, mobil ini
adalah milik saya. Artinya mobil yang milik saya itu hanya satu, this car. Karena benda yang biasanya dalam bahasa Inggris lebih dari satu itu akan mendapatkan penambahan huruf S di belakang bendanya. Sebagai contoh, yang contoh selanjutnya, these cars are mine. Artinya apa? Mobil ini adalah milik saya. Artinya mobil-mobil tersebut, mungkin mobil di situ lebih dari satu, yang pasti lebih dari satu itu udah menunjukkan benda yang jamak. Tapi ingat, mobil tersebut tidak jauh dari jangkauan kita. Artinya masih dalam kategori Kartini ini. Oke, selanjutnya kita bahas bagian yang kedua, yaitu itu. Itu adalah biasa kita menunjukkan. Tolong ambilkan buku itu. Nah, artinya apa? Karena tangan kita tidak bisa menggapainya, makanya kita katakan itu. Itu tuh menunjukkan benda yang jauh dari jangkauan kita dan tidak dapat kita sentuh. Dan itu juga memiliki dua penggunaan, yaitu yang pertama ada that dan yang kedua ada dos. That itu digunakan untuk menunjukkan benda yang tunggal dan dos itu digunakan untuk menunjukkan benda yang jamak. Ya, sebagai seperti yang kita lihat bahwasanya benda tunggal itu menggunakan to be is dan dos itu menggunakan to be are karena dia menunjukkan benda yang jamak. Oke, kita masuk ke contoh. Untuk menunjukkan benda yang tidak dapat kita sentuh, kita gunakan untuk tunggalnya adalah that. That is a pen. Artinya adalah itu adalah sebuah pena. Itu bisa kita katakan karena kita tidak bisa menyentuh pena tadi atau tidak bisa memegang pena tadi. Walaupun jaraknya hanya 1 senti dari ujung jari kita tidak dapat kita sentuh, itu sudah mengatakan itu karena kita tidak dapat sentuhnya. Dan kemudian untuk menunjukkan benda yang jamak kita gunakan those. Those are 3 pens. Itu adalah 3 buah pena. Berarti pena yang 3 tadi yang jelasnya tidak dapat kita sentuh, makanya kita gunakan itu. Dan selanjutnya kita juga bisa menggunakan kalimat seperti ini. Ada that car is mine. Berarti mobil itu milik saya. Tetap menggunakan benda yang tunggal. Untuk menunjukkan benda yang tunggal adalah that, dan kemudian menggunakan to be is sebagai bentuk bahwasannya benda tersebut tidak lebih dari satu atau tunggal. Dan those adalah untuk menunjukkan benda yang lebih dari satu dan tidak dapat kita sentuh. Ciri-cirinya juga kita bisa lihat, dia menggunakan to be are. Contohnya adalah those cars are mine. Artinya adalah mobil-mobil tersebut adalah milik saya. Oke, jadi dalam pembahasan ini, dalam pembahasan demonstratif pronoun ini atau kata ganti penunjuk, sebenarnya tidak ada hal yang sulit di dalam materi-materi dalam bahasa Inggris, asal kita mau memahaminya satu persatu atau mengkupas materi tersebut satu persatu yang seperti kita sudah lewati, yaitu di materi-materi sebelumnya. Yang pertama adalah personal pronoun, yang kedua adalah possessive pronoun, dan yang saat ini adalah demonstrative pronoun. Dan untuk selanjutnya nanti tetap sering update di konten kita atau di channel kita. Makanya jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yang paling penting adalah tekan tanda loncengnya agar supaya kawan-kawan sekalian atau semua yang menonton video-video materi dari saya dapat melihat video-video konten-konten terbaru dari Sir Erwin Official Channel YouTube, dan semoga channel saya dapat berkembang, yaitu untuk berbagi tentang materi-materi baik bahasa Inggris dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.